Selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi ya di market review di hari Kamis. Kita akan tambahkan hari ini stock pick ya. Tetapi memang kalau dilihat dari market ini kayaknya masih dalam wilayah abu-abu ya. Hari ini mungkin kenaikannya juga ada Goto di situ. Kalau tidak salah ada BCA di situ ya. Jadi masih sangat-sangat terbatas. Apalagi kalau lihat dari saham-saham yang mungkin kita juga sedang mengamatinya ya. Di sesi 2 ada kecenderungan dia naik, kemudian menjelang sore tetap diturunkan ya. Ya mungkin masih kempes lagi kan di sore hari kan. Nah, tapi ya ini kita tinggal lihat teknikalnya kita lah ya, balik ke trading plan kita masing-masing ya. Selama dia masih sesuai dengan trading plan, ya sudah teman-teman ikutin. Yang susahnya itu adalah ngikutin itu loh. Ya kan? Ngikutin. Jadi hari ini saya mau sedikit membahasnya. Saya tidak menyiapkan stock picknya dalam bentuk garis-garis. Kita mencoba untuk mengamati ya setiap stock pick yang ada. Ini paling cuma ada beberapa doang sih, ada sekitar hampir 10 ya. Lumayan banyak juga ya, walaupun market nggak gitu bagus-bagus ya. Sebenarnya kalau mau bilang stock pick itu banyak yang bisa teman-teman lihat. Apalagi yang di third liner malah. Third liner ya. Nanti pas di Q&A saya tunjukin ya. Teman-teman bisa lihat nanti screenernya kita itu menunjukkan banyak sekali yang bisa kita pilih. Ya tetapi ya balik lagi kalau market directionnya kayak seperti ini ya masih belum ada kepastian sama sekali ya. Contoh kita mesti agak berhati-hati ya. Kita masuk dulu sebelumnya ke ini ya. Saya mau kasih announcement dulu untuk kelas price action dan kelas coaching. Ini untuk yang promo, yang bundling ini terakhir besok ya. Jadi teman-teman bisa ikut yang kelas price action sama yang di coaching class. Jadi kita bundling 9,9 juta itu untuk dua kelas ini. Sedangkan kalau teman-teman mau hanya mengambil price action ini kan tanggal 10 sampai tanggal 11 berarti itu udah minggu ini ya, Sabtu minggu ini. Jadi ini yang teman-teman bisa pilih. Kalau daftar berdua itu adalah 3 juta, kalau daftar sendiri itu 2 juta. Kalau teman-teman hanya mau ikut yang price action ini kurang lebih harganya. Jadi untuk yang bundling ini terakhir besok ya, besok kita tunggu karena kan setelahnya Sabtu Minggu kan udah mulai kelas ya, jadi nggak mungkin ada bundling lagi. Jadi teman-teman yang mungkin mau ikut ya untuk dua-duanya silakan teman-teman bisa terakhir besok hubungi admin. Kalau teman-teman hanya mau ikut price action silakan, mungkin mau tahu dulu gitu ya. Silakan nanti bisa hubungi admin, nanti admin yang akan memberikan keterangan lebih lanjut ya. Nanti juga ada special price kok teman-teman yang dari alumni price action mau ke coaching class juga nanti bisa tanya langsung ke admin, oke? Nah, saya masuk ke stock picknya ya. Ini yang pertama yang kita lihat itu mungkin adalah Friends. Teman kita dulu ya. Kita lihat pertama adalah Friends. Apa sih yang kita lihat dari Friends ini? Teman-teman bisa lihat ya, pergerakannya kan dia sudah naik, terus turun. Nah, Friends-nya sendiri kalau secara fundamental itu udah jelas sudah mengalami perubahan yang sangat-sangat jauh berbeda dengan anggaplah tahun lalu. Dari tahun lalu sama sekarang Friends itu sudah sangat-sangat berbeda. Perbedaannya teman-teman bisa cek sendiri lah ya. Dia udah mulai untung juga secara laporan keuangan yang tadinya rugi, tidak pernah untung ya. Ini udah mulai memasuki periode untung. Kemudian dia udah cukup kaya lah, udah cukup punya cash yang cukup besar. Kemudian secara teknikal teman-teman lihat ya, pergerakannya kan dia dari atas ini ya, benar gak? Ya ini tur harganya. Kemudian ini masih membentuk low, ini masih membentuk low. Setelah yang di sini, udah hampir boleh tidak ada low yang baru, benar gak? Tidak ada low yang baru tercipta lagi. Jadi karena dia sudah tidak ada low yang baru yang tercipta, kemudian high di sini pun sudah break, sudah dipatahkan. Berarti di sini dia sudah mengalami changing of character. Karakternya tadinya adalah downtrend, ya dia terus turun. Nah di sini dia udah mulai berubah karakternya dari yang downtrend itu menuju kepada trend selanjutnya. Ini yang kita lihat dari Friends. Maka dari itu, apa yang kita lihat dari Friends sekarang, sebelum kita melakukan aksi apapun, yang kita perlu tahu itu apa? Kalau mau bikin trading plan, harus tahu di mana stop loss-nya. Harus tahu di mana kita ruginya. Kalau gue masuk ke Friends, gue harus tahu di mana ruginya gue. Itu dulu tentukan. Kalau soal TP-nya mah itu nanti aja. Untung nggak usah teman-teman khawatirkan. Untung itu menambah modal kita. Bener nggak kalau untung? Tapi kalau rugi itu membuat psikologi lu terganggu, uang lu pun berkurang. Jadi oleh sebab itu kita butuh tahu di mana ruginya. Ini kalau teman-teman melakukan trading itu selalu harus mulai dari situ.
Sama kayak teman-teman berbisnis atau berdagang biasa lah. Pada saat teman-teman ditawarin sebuah dagang, sebuah opportunity, katanya kesempatan segala macam kan, yang teman-teman hitung apa? Yang teman-teman hitung tuh harusnya ruginya berapa. Kalau nggak berhasil itu ruginya berapa. Nah, dalam kebiasaan kita sehari-hari, ini jujur-jujuran aja lah ya. Kalau teman-teman ditawarin sesuatu, kan teman-teman pasti akan mikir dulu ya. Oh, bukan mikir dulu. Diiming-imingin dulu. Ini kalau lu masuk ya, lu akan cuan segini. Betul nggak? Nah, habis itu teman-teman langsung bermimpi kan? Bermimpi, wah tuh ya bener akan cuan segini. Udah nggak pakai babi bu, teman-teman masuk begitu aja. Bener nggak? Itu yang di hari hari Sabtu yang lalu kemarin kita bicara mengenai ikigai. Ya, yang kita lihat itu apa? Berapa yang kita bayar, berapa yang kita dapat bayarannya. Padahal di dalam bisnis itu yang perlu kita tahu itu apa? Kalau dia tidak berhasil, gua ruginya berapa? Apa yang membuat gua nanti susah? Susahnya gua apa kalau seandainya ini tidak berhasil? Ya, nah ini yang teman-teman harus terapkan di dalam trading. Yang teman-teman lihat adalah betul dia udah mengalami changing of character. Karakternya benar udah berubah. Dari dia turun, ini sekarang sudah mulai break struktur. Ya, orang bilang apa ya? Break BOS ya, breaking of structure. Ya, break of structure. Jadi dia udah berubah karakternya. Bahasa kerennya lagi-lagi adalah CHOCH, changing of character. Karakternya udah berubah. Karakter tadinya itu adalah membentuk high dan low yang semakin merendah, yang semakin turun. Yang notabene ini adalah downtrend kan. Nah, sekarang dia udah membentuk high dan low yang semakin meninggi. Ini sekarang terjadi. Dan sampai sekarang itu belum patah. Kenapa? Kalau low-nya itu di sini. Ini low-nya di sini. Jadi kalau kita bilang dia akan patah trend, kalau dia patahkan low yang terjadi sebelumnya. Nah, ini sudah belum? Belum kan? Dia di atas sini nih. Ini malah ada satu support di situ, ada EMA 200 di situ. Kemudian kalau teman-teman lihat dari support-support sebelumnya, ini ada support juga di situ di 91. Jadi artinya kalau dia tidak sampai break 91, ini friends itu masih utuh trendnya. Jadi dengan kata lain, selama friends masih ada di atas 91, berarti kita masih bisa hold kalau seandainya teman-teman mau masuk. Dengan kata lain, kita tahu kalau dia breakdown dari 91, kita tahu kita harus keluar. Atau stop loss teman-teman bisa di low yang terjadi sebelumnya. Low yang terjadi sebelumnya itu ada di 80 atau 79. Nah, tinggal teman-teman ngitung. Kalau gue masuk sekarang nih, gue masuk di area sekitar 91. Kemudian stop loss gue ada di sekitar low yang terjadi sebelumnya. Berarti kita pakai struktur untuk menentukan titik stop lossnya kita. Kira-kira nih, kalau kita lihat posisi begini, kemudian TP-nya di mana ya? Oh, di sini udah ada 117 nih. Ada area gue TP nih. Ada resisten di situ. Kalau gue TP di situ, gue masuk di area sekitar 91. Ini cukup, risk reward ratio-nya cukup oke nggak ya? Cukup bagus nggak ya? Ya, nah tinggal lihat. Oh, kayak gini, ini risk reward ratio-nya 1:2 nih. Kalau masuk di 91, stop loss teman-teman ada di bawah dari struktur sebelumnya. Ini berarti berapa? Di sekitar di bawahnya 79-78. Ya, ini kurang lebih stop loss-nya. TP-nya di mana? Di 117. Jadi sebelum 118. Jadi resistennya kurang lebih di 118. Kita udah TP di sekitar 117. Oh, ini kayaknya oke nih. Risk reward ratio-nya 1:2. Nah, kalau lihat kayak gini, oh resiko gue berapa? Kalau dia turun, resiko gue adalah 14,2%. Kalau dia naik, berarti keuntungan gue adalah 28,5%. Nah, sekarang tinggal teman-teman ngatur position sizing-nya. Kan trading plan-nya sudah ada. Ya, kalau dia turun ke 91, gue mau buy. Selama dia stay di 91 ya. Jadi kalau teman-teman lakukan action di sore hari, berarti kalau dia turun ke 91, kemudian naik lagi, oh berarti teman-teman buy. Nah, kalau gue mau naikin gimana? Kalau misalnya gue mau buy nih kayaknya gue orangnya nggak sabaran ya. Gue buy aja di atas. Tetapi stop loss-nya gue taruh di bawah nih. Di bawahnya si EMA 200 ini
atau di bawah supportnya ini. Jadi di bawahnya 91 nih. Kalau gue taruh di sekitar itu, ini kan juga menjadi sebuah alasan kan buat teman-teman untuk stop loss kan. Dia break dari EMA 200 atau dia stay di bawah EMA 200 kan, kalau buat kita itu trendnya berarti adalah downtrend ya. Nah, kemudian gue TP sama. Gue mau TP di sekitar ya resisten itu. Oh, 1/25. Oh, bagus juga ya. Kalau teman-teman lihat begini, oh berarti kalau dia breakdown di bawah, ini berarti anggaplah di 87 lah ya, kita taruh stop lossnya si friends ya. Nah, gua akan keluar. Tetapi kalau dia naik, nah gua akan TP kurang lebih di sekitar 116. Ini trading plan. Lu udah tahu di mana loss-nya lu, di mana ruginya lu. Soal untungnya nanti. Jadi pertama kan yang masih ingat nggak? Tim framework trading system. Kita tentukan trendnya kan. Trend itu kan bisa teman-teman tentukan dari mana-mana. Pertama adalah kita lihat dari struktur. Ini yang diajarkan di kelas. Teman-teman bisa lihat dari struktur. Ini ada changing of karakternya nggak? Sudah mulai ada bossnya nggak? Ya, break of structure. Ini kan sudah break ya. Jadi kalau dia udah nggak ada low yang baru, terus dia udah high dan low-nya terus meninggi, ini artinya apa? Dia udah mulai membentuk struktur yang namanya uptrend. Dan akhirnya dia breakout. Ini kalau dia breakout, ini kan berarti udah high sebelumnya, ini udah breakout. Ini udah breakout. Ya, posisi dia udah breakout. Posisi dia breakout itu kurang lebih di sekitar 91. Break of structure-nya di kurang lebih di 91. Jadi changing of karakternya ada di 91, udah mulai nih. Nah, ini udah mulai berubah. Nah, sekarang ini mau dia mau sideways dulu kah? Atau kita bisa menggunakan dia buat swing. Jadi dari sini swing ke atas di sekitar resisten, kita keluar. Ini swing ya. Tapi kalau teman-teman lihat, kayaknya fundamentalnya oke nih, gini. Apa gue bisa ya follow the trend sampai dia patah ya? Ini apakah nanti bisa jadi beggar-beggaran lagi nih ke depannya? Nah, kalau udah urusan itu, ini urusan soal mental. Karena nggak setiap orang berani menghold sebuah saham. Anggap contoh begini deh. Pada saat misalnya ada sebuah saham dia udah naik nih. Udah naik kenceng ya, udah 25%. Begitu dia turun, sekarang ARB kan masih 7% ya. Begitu dia turun 7%, wah kita udah mulai ketar-ketir nih. 7%, 25 kurangin 7 sudah tinggal 18. Bener ya? Tinggal 18. Waduh, kalau besok di ARB lagi gimana ya? Padahal kita tahu bahwa ini bisa jadi nanti nanti ya secara fundamental kita lihat, kita bedah sahamnya, kita bedah perusahaannya, ini bakalan jadi sesuatu nih nantinya. Kita udah lihat nih ada future value-nya di sana. Dia akan mengalami pertumbuhan pada income-nya, bla 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 segala macam lah ya. Oke, teman-teman udah bedah itu ya. Nah, begitu turun-turun begitu, mentalnya pasti kena. 25, aduh kayaknya enggak deh, gua keluar dulu menyelamatkan untungnya. Setelah teman-teman selamatkan untungnya, mungkin dia turun 3 kali lah, ARB 3 kali. Kalau 3 kali berarti ke 21 ya, 21% hilang nih misalnya. Nah, terus habis itu dia mulai naik kembali. Akhirnya kali ini benar-benar dia naik sampai ke bulan. Nah, habis itu baru nyesel kan? Itu kan sering kali kejadian kayak gitu. Nah, itu makanya kenapa saya bilang ya, follow the trend itu bukan sesuatu yang mudah sih memang. Itu masalah soal mental, masalah soal ketahanan kita untuk bisa percaya nggak sama data-data yang kita pegang ini nih. Nah, ini friends. Oke, ini kurang lebih lah kalau kita ngelihat sebuah saham itu, habis itu bagaimana kita mengatur trading plan-nya, kurang lebih begitu. Kemudian yang lain itu ada Nelly. Nelly juga sama. Teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Pergerakan Nelly itu sebenarnya kalau secara trend besarnya itu dia sideways. Benar nggak? Dia sideways. Nah, apa yang kita lihat pertama kali? Selalu lihat di mana rugi kita. Selalu lihat di mana gue harus stop loss. Kalau dia udah ketahuan di mana gue stop loss, nah, gue tinggal pertimbangkan, gue bisa masuk nggak? Cek katalisnya, bedah sahamnya. Ya, kayak gini kan stop lossnya ada di bawah sekitar 280-an. Clear kan? Ya, nah, lu ruginya udah segitu. Kalau sampai katalis semua positif, ya positif, negatif, dan netral itu teman-teman tinggal nilai kan. Bagaimana reaksinya, kayak misalnya kenaikan BBM, bagaimana dampak kenaikan BBM terhadap pelayaran, bagaimana dampak kenaikan suku bunga terhadap pelayaran. Oh, kayaknya negatif. Oh, kenaikan BBM ini kelihatannya bakalan positif. Apakah dengan kenaikan BBM terus habis itu dinaikin juga ongkos dari pelayaran ini, pelanggan-pelanggannya kabur nggak?
Kalau ternyata pelanggannya kayak Nelly gitu misalnya, pelanggannya kayaknya masih tetap stay ya, masih ada pengangkutan dari pedalaman Kalimantan keluar untuk kayu, untuk batu bara, atau mungkin pengangkutan dari mana-mana gitu pindah. Ini kan pengangkutan lokal ya biasanya ya. Dia dari Pulau Kalimantan atau dari pulau mana-mana gitu ya ke Jakarta, itu kayaknya masih tetap utuh nih, kontraknya tetap masih oke-oke saja. Berarti kenaikan pada biaya pelayaran ini tidak berefek pada laporan keuangannya. Kalau tidak berefek. Nah, ini berarti teman-teman bisa melihat nih, ada nggak sih ya kalau misalnya setup seperti ini, gue bisa masuk nggak? Tinggal cek kan, ini kan low-nya juga sama kan, tidak ada low yang baru kan, berarti kan dia masih dalam posisi sideways nih. Apakah gue bisa buy on? Orang-orang bilang ini buy on weakness karena dekat-dekat support kan. Buy on weakness, nanti gue TP-nya kurang lebih nanti di atas-atas sini nih. Kalau seandainya begitu, kalau gue bikin nih ya, gue ambil di sini. Ini nggak usah terlalu tinggi lah, 1/5. Wah, ini 1/5 ini sekitar 40%. Seandainya data saya benar, maka ini mungkin pada saat dia bergerak ada peluang gue bisa dapat sekitar 40%-an. Ya, nah data ini benar apa enggak ya, tinggal teman-teman cocokkan dengan teknikalnya. Kalau dia masih terus bergerak, nanti akan ada ini high-nya nih. Ini high, ini low kan? Nah ini bisa tembus nggak nih? Kalau dia tembus berarti kan strukturnya terbentuk ya, terus sampai ke atas. Karena pergerakan harga hampir boleh dibilang jarang sekali yang terjadi tegak lurus kan. Ya dia akan membentuk struktur. High-nya itu, high sebelumnya di break dulu. Kemudian dia membentuk low yang baru. Ya ini misalnya ini high ya, ini break. Dia membentuk low yang baru. Kemudian naik lagi. Break high yang sebelumnya lagi. Terus membentuk low yang baru lagi sampai ke target. Ya ini kan kebiasaan ya yang terjadi pada pergerakan harga. Kalau teman-teman mau ngarapinnya kayak raja gitu, tegak lurus gitu kan. Ya nggak banyak saham-saham yang seperti itu. Ini Nelly. Kemudian teman-teman juga lihat INTP. Ini saham ketiga. Saham ketiga, saya baru 3 saham aja udah habis 20 menit ya. Oke, ini INTP. Apa yang kita lihat di INTP? Nah, kita mulai lihat nih ya. Ini yang minor-minor dulu aja ya. Ini teman-teman lihat ya, dia terus membentuk low yang baru, terus membentuk low yang baru. Loh, kok di sini nggak ada lagi? Nggak ada low yang baru lagi. Bener nggak? Ini nggak ada low yang baru lagi kan? Tidak ada low yang baru, tetapi high-nya masih belum tertembus. Jadi apa yang teman-teman lakukan? Kalau teman-teman udah lihat begini, kita tunggu dia break dari high sebelumnya. Pada saat dia break high ini, artinya ini downtrend, ini sideways. Ya ini downtrend, ini turun kan? Ini sideways. Kalau dia break berarti sudah ada namanya boss di situ, break of structure-nya. Sudah ada changing of karakternya. Kenapa? Karena dia udah mulai membentuk high yang baru. Nah, pembentukan high yang baru ini, jangan teman-teman langsung, oke, ini berarti gua udah boleh masuk di situ. Boleh saja, ini tinggal break dari sini, itu udah membentuk, udah memberikan alasan buat teman-teman yang agresif itu untuk buy. Karena break of structure. Nah, setelahnya apa? Teman-teman harus ingat, strukturnya itu harus terbentuk setelahnya. Kan dia changing of karakter kan? Berarti setelah dia sideways, maka akan terjadi serangkaian higher high, higher low. Ini bahasa-bahasa kerennya. Ya, higher high, low atau high puncak yang semakin meninggi dan lembah yang semakin meninggi. Semakin tinggi, semakin naik gitu loh. Buat teman-teman alumni, teman-teman juga bisa lihat lah ini apa. Ini stage 4, ini stage 1. Kalau misalnya dia lanjut berarti stage 2. Nah, kalau dia lanjut, ya ini makanya ada hitungan kometnya kan. Kalau teman-teman yang ketinggalan di money spot, tinggal hitung komet. Nah, komet itu adalah bagian dari struktur. Ini untuk INTP. Jadi apa yang teman-teman lakukan? Ya INTP berarti teman-teman buy pada saat dia break high. Ya break high di atas memang ada satu resisten lagi EMA 200 di situ. Di sekitar 10.175. Nah, boleh nggak gue buy di sini? Oh, silakan. Ini udah menjadi alasan teman-teman buy. Kenapa? Karena dia sudah boss. Boss itu break of structure. Ini bukan buy on support. Jadi ini udah tinggal hitung komet di atasnya. Oke, ini INTP ya. Kemudian ada namanya ARCI. Ini ARCI juga sama posisinya. Apa yang kita lihat? Tim Framework Trading System. Ini kan turun ya. Ini posisi turun kan. Jeret. Betul? Nah, habis itu sudah tidak ada low yang baru lagi terbentuk ya. Tidak ada low yang baru yang terbentuk. Itu udah mulai kita lihat kan. Oke, apa yang kita lihat di sini? Kemungkinan besar sebentar lagi akan ada perubahan pada karakternya.
pada saat dia turun, ini udah mungkin saja akan mulai naik kembali. Makanya teman-teman udah tinggal, ini makanya kenapa peran support dan resisten itu cukup penting. Nggak perlu harus sampai ribet-ribet banget gitu ya, bikin apa nanti harus lihat ini, nanti harus lihat itu ya, nanti bolak-balik lihat ini dan itu gitu. Nah akhirnya ya teman-teman nggak masuk-masuk. Kenapa? Karena saking banyaknya informasi yang masuk, kok mau ikut yang mana nih? Ini teman-teman bisa tungguin nih misalnya di 448. Yang 448 ini cuma buat memastikan ya kalau perubahan pada karakternya sudah mulai terjadi 448. Padahal di sini sudah mulai. Ya ini udah membentuk low, low, low kan? Ini high, high yang terus meninggi kan? Jadi high-nya kalau udah break, ya teman-teman udah tinggal ngitung lah pergerakannya. Kalau mau jauh lebih aman ada di 448, 4450 lah ya, 450. Teman-teman udah bisa tinggal ikutin pergerakannya, mungkin akan ke atas terus. Ya kenapa? Karena low yang terjadi sebelumnya itu kan ada di sini. Ini udah mulai break. Ini kan kurang lebih ya di daerah sini ya. Adalah high yang terjadi sebelumnya sebelum turun. Ini low, ini high, kemudian dia break low, kemudian ini membentuk low yang baru. Ini kan ada sedikit nih, sedikit base di situ. Itu biasanya ada support dan resisten di sana. Ini daerah-daerah yang sering mungkin disebutnya sebagai supply atau demand zones ya. Nah, ini kalau dia bisa break daerah sini, ini berarti udah mulai ada changing of karakternya. Nah, makanya kenapa kalau konservatif jauh lebih aman teman-teman ngambil di atas 448. Jadi begitu dia udah break 448, itu udah mulai perubahan karakternya udah mulai terjadi di situ. Kemudian ada, ini banyak banget ya. 1 jam mana kelar ini. Ini Zyrex juga sama. Ini perubahan karakternya teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Ini sudah tidak ada low yang baru di sini. Nah, ini udah mulai naik nih. Perubahannya itu apa di mana? Ini low-nya yang terjadi sebelumnya kan. Low yang terjadi sebelumnya. Kemudian dia break. Nah ini break. Dia break kan. Ini udah mulai ada di sekitar itu lagi nih. Tapi high-nya sudah mulai terjadi. High terjadi sudah sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat dah. High yang terjadi sebelumnya. Pergerakan yang sebelumnya. Itu di sini nih. High-nya. Buang dulu ini. Nah ini high-nya terjadi sebelumnya. Jadi untuk lebih amannya buat si Zyrex. Teman-teman yang buat yang konservatif ya. Ambil di mana? Ambil di 645. Jadi nggak perlu harus sampai gimana ya, gue ketinggalan dan sebagainya. Nggak usah. Teman-teman ingat ya, setiap pergerakan harga itu selalu akan memberikan kepada kita kesempatan. Ambil contoh lah, teman-teman pasti udah belajar banget dari Raja kan. Ya kan? Raja, kita nggak ngejar kan. Tapi kemarin pada saat dia udah istirahat, kita udah memberikan teman-teman aba-aba kan. Ya untuk diperhatikan ini si Raja. Jadi artinya kalau teman-teman dari bawah sini untuk ngambil itu udah 32% lebih Raja. Jadi kalau teman-teman kejar, ini kan berarti bisa jadi teman-teman nyangkut-nyangkut di sini kan. Kemudian pas turun di sini teman-teman keluar, begitu keluar dia udah naik lagi. Ya toh? Ini udah 3 white soldiers ya di atas itu tuh. Ini masih ada peluang tuh dia naik lagi, apalagi dia udah break lagi nih. High yang terjadi sebelumnya sudah high lagi. Ya, tapi saya nggak akan bahas ini karena dia udah terlalu tinggi. Next, Akra. Ini Akra juga sama. Ini kan ini udah jelas-jelas uptrend kan. Ini udah jelas-jelas uptrend. Jadi saya udah nggak perlu lagi menerangkan karakternya apa. Apa yang teman-teman tunggu di sini? Tunggu dia breakout dari trend line itu. Begitu dia break, ini adalah kesempatan teman-teman untuk ikut kembali. Ya, karena apa? Karena dia sudah di atas. Di atas, tinggal lihat pattern. Nah, ini pergerakannya udah bisa gue ikut apa belum. Nah, kan tinggal tunggu dia break. Begitu dia break, kita udah tinggal ikut lagi. Tinggal nanti cek. Kira-kira nih trendnya masih bisa sekuat apa ya? Atau nanti secara teknikal kurang lebih nih kalau saya bilang optimisnya. Dia bisa naik setinggi apa ya? Pergerakannya ternyata masih bisa tinggi nih. Masih bisa sampai ke sekitar 1600-an. Ini proyeksi saja ya. Masih bisa sekitar sampai ke 1600-an. Tapi teman-teman harus confirm dulu dia break. Ini kan posisi sudah uptrend. Ya jelas ya, ini posisi sudah uptrend. Apalagi teman-teman kalau lihat dari weekly-nya. Weekly time frame itu adalah untuk melihat pergerakan harganya. Trendnya seperti apa? Jelas banget ini uptrend. Betul ya? Ini jelas banget ini uptrend. Ya kan? Nah, karena dia masih uptrend, berarti kita tinggal lihat ada alasan nggak buat go buy di Akra. Kalau ada, ini teman-teman bisa mulai koleksi di situ. Confirm dulu ya. Confirm, kita baru buy. Kalau teman-teman agresif, gue buy aja lah. Gue kan bisa lihat nih, rugi gue di sini. Bener nggak? 1140. Ya silakan teman-teman buy. Ini berarti agresif kan? Mungkin juga ya resikonya agresif kan begitu ya. Bisa jadi dia drop gitu. Udah habis itu selesai trendnya.
Bisa jadi seperti itu. Berarti teman-teman agresif ya bisa jadi kena stop loss duluan. Teman-teman yang konservatif ya bisa jadi ketinggalan, tetapi jauh lebih aman. Kenapa? Jadi gue udah confirm dulu dia break, baru gue ikutan di situ. Oke? Ini Akra ya. Jadi tunggu dia break. Ingat, tunggu dia break, konfirmasi aja dia break, baru teman-teman ikut. Ya, kecuali teman-teman udah pegang data banget ya. Oh, ini kayaknya dia masih punya kesempatan untuk begini, begitu, begini. Ya, ini kayaknya untuk BBM dan lain sebagainya. Dia kan masih mendapatkan jatah untuk mendistribusikan BBM bersubsidi nih. Nah, seberapa besar dia? Tinggal teman-teman lihat. Kayaknya Akra. Kemudian ada IMAS. Ini IMAS juga saya cuma mention aja, kita udah pernah ya ini ya. IMAS juga sama, kan perubahan karakternya udah jelas ya. Dia udah jelas udah mulai berubah karakter. Ini udah turun. Ini pergerakan turun ya. Saya nggak usah terangin lagi. Dan ini sideways ya, dan dia udah break. Ini sideways ya nih, dan dia udah break ke atas. Berarti dia udah membentuk high yang baru kan. Ini BOS-nya nih, daerah bosnya. Ya, nah itu berarti apa? Ini mungkin bisa nggak jadi kesempatan untuk gue buy di daerah sini kalau gue agresif. Ya, atau gue tunggu dia break. Ini kan kebetulan kalau ada strukturnya ya, ini saya turunkan aja ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini kan berarti shadow-shadow di atas tuh. Ya, shadow-shadownya di atas. Nah, gue mau confirm bener dia break dulu. Nah, dia break, gue ikut lagi. Apa yang mendasari gue untuk beli IMAS dan sebagainya? Nah, ini teman-teman kumpulkan katalisnya. Kemudian ada ISSP. ISSP ini juga sama ya. Tinggal kita menunggu apa? Tunggu konfirmasi dia. Ini low-nya kan udah nggak ada. Low udah nggak terjadi low yang baru kan. Kemudian high-nya di mana? High-nya kan di sini. Di berapa? Di 322. Nih saya tambahkan sampai ke shadow-nya ya. High-nya kan di 328 kan. Jadi untuk ini kan turun kemudian dia sideways. Nah, kalau gua mau masuk gimana? Confirm aja break 328, gua mulai masuk. 328 itu 328 juga ada di atas EMA 200 lagi. Ya, jadi jauh lebih aman lah 328. Udah itu dia udah confirm nih. Nih lihat ya, kalau saya bikin begini, teman-teman alumni pasti udah mulai lihat lah ya. Ini 4, ini 1, berarti ini harusnya menjadi 2. Ini SSP, kemudian ada SMMT. Ini juga sama kan, ini udah jelas uptrend. Jelas uptrend, tetapi kita mau menunggu nih pergerakan ininya selesai. Benar nggak? Changing of karakternya pasti akan mulai terjadi. Ini high, ini low, terus ini high. Ini low. Nah, low udah nggak ada lagi nih low. Ya, ini low. Nggak ada lagi nih low yang baru. Nah, tinggal kita menunggu apa? Menunggu dia membentuk high yang baru. Nah, high yang terjadi terakhir di mana di sini? Ya, ini berarti untuk teman-teman yang konservatif di 1065. 1065. Ini kalau saya buang ini aja deh ya. Ini agresif teman-teman bisa mulai buy di pada saat dia break. Ini saya buang ini, teman-teman mungkin bisa lihat ini kan tidak ada low yang baru kan. Nah, dia udah mulai sideways di daerah sini. Udah shadow-nya saya nggak ambil ya. Nah, teman-teman bisa lihat nggak? Ini kan dia turun nih. Ya, 4, 1. Nah, apakah ke sini apa ke sini dia? Yang kita mau ambil yang mana? Yang ke sini kan? Nah, ini 2. Ya, tinggal kita ikut. Oke, ini SMMT. Apakah ada hubungannya sama emas? Archie begitu ya. SMT begitu, ya, MDKA kan kemarin udah sempat kita ngomong juga kan. Nah, terakhir saya mau bicara mengenai Harum. Harum pun kondisinya sama. Buang semua itu, teman-teman bisa lihat ya. Pergerakannya apa? Pergerakannya adalah ini terus turun, tapi habis itu udah nggak ada low yang baru. Ini udah di atas low-nya. Ya, ini high yang terjadi sebelumnya. Jadi perubahan pada karakternya akan terjadi atau bosnya itu akan terjadi di sini. Nah, teman-teman yang ketinggalan tinggal buy di 1945. Changing of karakternya akan terjadi di situ. Jadi ini kalau saya tarik ke belakang, teman-teman bisa lihat lah support-supportnya di mana ya. Nah ini kalau dia jebol ini berarti 194 menjadi alasan buat teman-teman mulai buy di Harum. Ya, saya pikir itu dulu ya teman-teman ya untuk topik kita hari ini ya. Moga-moga ini bisa menjadi cukup bisa memberikan sedikit gambaran ya. Kira-kira di kelas itu kita ngajarin apa sih? Terus habis itu apa sih yang harus kita lakukan pada saat teman-teman mau melakukan analisa dan menyusun trading plan itu. Ini kita cuma bicara mengenai struktur top
Ya, dari struktur saja kita bisa melihat loh, sebuah pergerakan ini kira-kira udah bisa gue masukin apa enggak. Oke, teman-teman ya, mungkin itu dulu ya teman-teman ya untuk topik kita hari ini ya. Moga-moga boleh cukup bermanfaat. Yang selama ini ya kita balik lagi ke trading plan kita. Nah, harapan saya juga melalui video ini juga teman-teman juga bisa seenggaknya mulai mengerti lah apa yang bisa teman-teman lakukan di dalam menyusun melakukan analisa di awal itu. Jadi nggak melulu katanya gitu ya. Oke, jadi punya trading plan sendiri, teman-teman bisa pegang trading plan itu. Oke. Thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di hari Sabtu ya. Kita ada kelas di Sabtu dan hari Minggu. Jadi ya tinggal lihat ya. Kalau keburu kita ada market update, kalau nggak keburu ya berarti market update di hari Sabtu nggak ada. Oke. Thank you semuanya. God bless semua ya. Salam tim.